Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam. Alam. Opening sih. Selamat datang di konten YouTube Sinematografi UNER. Kenapa kok Sinema bikin konten YouTube? Karena sinematografi nggak cuma nonton. Asik gak sih? Siap. Puas sih. Renyah. Asik. Yo. Oke, perkenalan dulu ini. Nama, terus sinema angkatan berapa, dan kesibukannya selain kuliah apa gitu. Dari Denny dulu, Cak Denny ya, Cak Denny. Cak Denny. Ya, silakan. Saya dari Indra Pratipta ya, Sinema 17. Kesibukannya ya hanya UKM sih, udah di luar kuliah. Di luar kuliah UKM aja. Ya. Lanjutnya Kak Brian. Halo. Wis. Yoi. Nama saya Brian dari Sinema 18. Sinema 17. 17. Mundur Kak sopan. Lanjut. Kesibukan Kesibukannya saya di luar kuliah apa ya, Kak? Aduh. Biasanya Cangkruk. jaga warung. Enggak. Biasanya jaga lilin nih. Iya. Dingin baju. Saya biasanya nyicil, Pak. Apa itu? Nyicil freelance gitu. Kalau ada kan. Apa biasanya? Konsennya dalam bentuk apa? Gimana Mas? Suaranya patah-patah. Oh, konsennya dalam bentuk gimana itu? Kesibukan freelance-nya. Oh, konsennya. Mm-mm. Jadi lebih ke media informasi, Pak. Oh, jadi kayak video gitu ya? Foto, ya, video sama foto. menarik. Kadang freelance warung juga termasuk freelance itu, Mas. Oh iya. Itu Ya, sangat menjanjikan itu, Cuk. Sangat enak ya, wifi gratis. Omsetnya itu jangan main-main, Mas. Oh iya, tenan, Cuk. Dia sambil ngepes iso. Iya. Lanjut ke Mbak Rania. Mbak Rania, kenalkan diri Anda. Yo, Namaku Rania, Sinema berapa? Sinema berapa? 17. Sinema 17. Kesibukannya di luar kuliah apa, Kak? Kesibukan di luar kuliah aku kampuspedia. Wah, kampuspedia, mantap. Dan pembuat feeds-nya sinema ya, Rek. Wah, ini jadi kok feeds-nya latar belakang sama kemarin yang BPH itu, yang bikin yang keren itu, nah itu Rania. Ya dilanjutkan, Mas Fritz. Wih, paling legenda ini. Kenalkan diri Anda, Om. Perkenalkan, aku Fritz dari Sinema 17. Kesibukanku apa ya? Himpunan dan semacamnya gitu. Terus di luar lingkungan kampus, saya tahu nih Pak Fritz ini di luar kampus ini banyak ya. Ya nyambi gitu, ngisi kegiatan. Nah, ikut apa itu nyambinya? Ya bisa ngedit video. Iya tuh. Tenaga. Snapgramnya tak lihat tadi itu ya. Iya. Recap Snapgram proyek-proyek yang kemarin itu ya. Oh, itu tak lihat kemarin keren dari Fritz. Ya, terus selanjutnya dari Dea Art, owner Dea Art. Gimana? Apa kenalkan diri Anda? Aku Dea dari Sinema 17. Yoi. Terus kesibukannya di luar kampus? Freelance di Dea Art. Terus kadang freelance di Sarprasnya Vokasi, ngisi websitenya Vokasi, cari berita, ngisi berita gitu. Sama jadi menteri ya, Kak ya? Iya. Menteri apa, Kak? Menteri apa? Di Vokasi. Menteri Kominfo. Oh, lagi-lagi ya. Jadi dari teman-teman yang tak undang sekarang ini ya, jadi berkutat pada dunia audiovisual dan banyak juga didesain juga. Jadi teman-teman gue ini yang aku bilang bahwa area-area ini sih keren lah, istilahnya mampu kuliah walau keteteran ya udah. tapi mereka itu hasil kerja dan hasil karyanya tuh keren-keren banget lah menurutku. Nah, jadi kita juga bahas di sini mungkin awalnya gitu ya.
pengalaman berproker yang menurut kalian paling apa ya? Paling mengesankan mungkin ya. Mengesankan dan mengesalkan. Coba dari aku pengen dari ini dulu. Ini soalnya dia seneng sambat ini. Oh shit. Ya, Ayo, Ini, ayo. Yuk. jadi seperti yang kita ketahui bahwa saya hanya ikut UKM Sinema ya. Jadi Iya, betul. waktunya ya berkutat pada maba UKM, diklat, terus apa lagi display kemarin. Dan kebetulan saya kemarin kan jadi PDD semua di semester 3 gitu. Jadi berkutat sama editing, terus pengambilan gambar, kayak gitu sih. Kadang apa ya? Apa ini suka duka ya? Iya benar, yang mengesankan dan mengesalkan mungkin. Yang mengesalkan mungkin dari aku nggak kayak belum bisa memanage waktu dengan perfect gitu ya. Jadi masih ada sesuatu yang geser-geser gitu. Mungkin kalau sukanya banyak sih. Jadi bisa dapat pengalaman baru, terus apa namanya relasi tentunya, sama mungkin skill baru sih. Kalau aku sih. Oh iya. Jadi kalau bisa ya proses tuh dinikmatin aja walaupun deadline-nya mepet-mepet sih. Itu aja sih. Oh, iya. Jadi ini menarik banget ya karena Denny itu adalah salah satu konten kreatornya untuk audiovisualnya di Sinema. Jadi kayak after movie dia terus kayak banyak banget ya kayak dia PDD abadi waktu kemarin. Jadi untuk periode ini dia mangkir dari eksibisi pindah bosan pindah ke edukasi biasanya di depan laptop ngedit sampai pagi nggak tidur. Saya ngadep laptop bukan ngadep Premiere Pro tapi Microsoft Word nggak ada proposal saya nang edukasi mantap lah. Iya. Jadi iya. Terus untuk Brian nih kan, nah Brian ini tingkatannya sudah bukan organisasi lagi. Terus kayak sing diadepi iki kudu apa kadif kayak aku mungkin ya wis lagi ini. Nah, terus kan iki kan konsennya aku lihat juga banyak di audiovisual kan. Kamu kan juga banyak ngeditnya dari SMA bahkan kamu bikin suatu karya video juga. Nah, cara menerjemahkan keinginan klien itu menurutmu itu bagaimana sih dalam menuangkan ke audiovisual itu tadi? Kalau dari keinginan klien biasanya tergantung kebutuhannya dulu, Mas. Jadi saya tanya dulu. Yang pertama pasti formalitasnya gitu, Mas. Terus selain itu dilihat juga sama sifatnya orang itu. Kadang kan ada juga yang pemarah, kadang ada yang juga penyabar, kadang ada yang juga pengertian gitu. Jadi kan kita nggak harus memukul rata bahwa kebutuhannya ini harus ini, enggak juga. Jadi fleksibel lah, Mas. Bisa menyesuaikan kebutuhan juga. Jadi tidak dalam membuat suatu karya video pesanan klien itu kamu tidak serta-merta mengutamakan tes kamu ya. Jadi kayak menyesuaikan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi kayak menyesuaikan dari budgetnya juga, budgetnya juga itu yang terpenting. Penting banget itu, Mas. Pernah nggak sih kamu nggak peduli pendapatanmu berapa, yang penting hasilnya bagus gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Jadi kayak mengutamakan hasil karya audiovisualmu. Yang penting ini passionku, nggak yang penting sesuai dengan keinginan klien. Tapi aku all out lah gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Mungkin lebih mengedepankan kualitas saya daripada keinginan klien gitu, Mas. Iya dan walaupun nggak sesuai budget juga lebih bagus, bahkan lebih mahal lah seharusnya. Pernah nggak sih? Pernah, Mas. Jadi ada 2 atau berapa, Mas ya? Yang pertama itu, jadi saya memang sengaja kualitasnya saya lebih baikkan meskipun budgetnya di bawah atau budgetnya minim. Itu kan biasanya jalur teman, Mas. Jalur teman kadung ya pemaneh, Mas. Kadung kanca dhewe. Lah sing sitoke iku pernah sekali yang penting kualitasnya menurut saya sinematografinya bagus tapi tidak sesuai klien. Pernah itu, Mas. Jadi rasanya kayak percuma, Mas. Saya baguskan kualitasnya yang standar saya itulah. Bagusnya kayak gini. Tapi klien nggak terima.
Jadi mau gimana lagi tetap direvisi gitu. Kayak rasanya malah kerja 2 kali, Mas. Oh iya. Tetap ya pancet. Jadi intinya kualitas tertinggi itu kepuasan klien kesimpulannya. Tetap ya. Jadi itu Iya. berarti pernah itu di pelajaran buat kamu waktu itu yang mengutamakan tes kamu ternyata menurut kamu lebih bagus ternyata nggak sesuai sama klien ya gitu. Iya. Jadi membahasakan apa ya, menerjemahkan keinginan klienku paling penting ya istilahnya dalam Siap. audiovisual semua karya sih ya. Iya, Mas. Ya. Tapi Terus, kalau karya sendiri saya juga punya standar kualitas. wah, ya apa itu standar kualitasnya? Duh, bentar, Mas. Ada telepon masuk, Mas. Wah, lah ya apa sih? Makanya kok mandek. Nah, saya kok mandek makanya. Iya, man, aku lagi delok notesku ya. Iya, ya wis. Lanjut sih ae. Ayo Brian lagi nelpon. Terus mungkin aku mau ke Rania sih. Jadi kalau Rania ini mungkin lebih ke desain ya. Wah, kita tahu banget setelah di sinematografi dulu di screening apa sih screening kita ya, screening skandal. Skandal. Skandal itu desainnya dipuji banyak orang walaupun ada yang salah post karena Kofifa masnya ya. Ingat banget Iya. aku Rania nangis sampai anjir. Iya, mangku. Are gondol. Enggak, ojo kan arek nonton, Rek. Enggak apa-apa. Gak apa-apa kok. Iya. Arek nonton. Awalnya kan di situ kan terus bikin kidsnya sinema juga. Terus bahkan ke BEM juga ya. BEM dan Hima juga ya Rania. Enggak, aku enggak hima-hima, aku kan beku. BEM. Iya. Kalau aku BEM. Sama Kak, aku juga Kak waktu itu Kak. Iya, BEM. Terus itu masuk ke apa? Ke apa yang kamu sebutin tadi? Apa sih namanya tempatnya? Kampuspedia. Nah, Kampuspedia itu tahun berapa? Waktu kapan itu? Aku keterima Kampuspedia itu Desember 2019. Terus aku baru mulai kerja 2020. Oh, baru Januari. ya berarti. Nah, itu bagaimana kamu awal mulanya kenal freelance di Kampuspedia itu gimana ceritanya, Ran? Ya open internship awalnya. Kan aku internship kalau Kampuspedia. Internship itu kayak apa sih, bisa dijelasin? Magang kerja. Oh, ada magangnya. Terus Iya. diseleksi lagi apa enggak? Seleksi. Kalau nggak salah waktu itu tuh pendaftarnya 300 orang dari satu Indonesia, terus diseleksi. Oh, banyak berarti ya satu Indonesia. Banyak. Oh. Terus selama internship itu apa aja aktivitasnya? Berapa lama dan ngapain aja internship? Internship itu durasinya 3 bulan gitu. Cuman aku kayak nggak tahu dilamain aja gitu kalau aku sama orangnya kan. Oh, dilamain. Dilamain. Gimana, Soalnya aku dari Januari. Kalau jatahnya 3 bulan berarti aku harusnya selesai Februari, Maret, April. Iya, tapi aku belum selesai kayaknya. Aku sampai bulan depan gitu. Terus tadi apa pertanyaannya? Ngapain aja waktu di internship itu apa aja yang dilakukan? Karena aku kan keterima di divisi desain sama social media manager. Jadi aku yang desain feeds di Kampuspedia. Wih, keren. Nah, berarti selama di internship itu dalam satu divisi berapa orang, Ran, waktu itu? Aku 5 orang. Dan itu pegang Kampuspedia itu akunnya kan nggak cuma 1, ada 5. Kita pegang 5 akun. Iya. Oh, mantap. Terus waktu itu langsung setelah itu pengumuman dan seleksi juga ya, terus keterima ngono ya. Langsung kerja aja. Kamu belajar desain itu dari umur berapa sih, Ran? Kok keren-keren gitu sih fitsmu desain. Aku kalau cuman main-main ya. Aku dari awal SMA kelas 10 itu main-main. Oh. Bikin apa itu? Pegang. Ya Korea. Korea gitu toh. Terus pas ternyata Rania K-pop. tolong iki lho. Waduh, ana iku nih. Terus. Pas SMA terus aku pegang OSIS toh. Ya udah mulai dari situ nggak desain. Oh, keren. Iya. Terus lanjut ke
Fritzky, woi, Fritz. Brand ambassador of Cicil.id. Tak promosi. Kalau promosi. Apa? Saya promosi loh. Saya promosi. Ini absen. Mungkin hampir sama sih yo dengan Rania. Kenal dengan dunia freelance dan videografi. Ternyata pendapatnya tuh banyak banget dan sangat menyenangkan lah mungkin ya. Itu awalnya tuh gimana proses kamu dari seorang mahasiswa sinema dan mahasiswa yang biasa menuju ke kayaknya ini adalah peluang yang sangat bagus dan aku suka itu ya prosesnya. Kapan ya mulai itu? Ya mungkin awal dimulai itu ya waktu apa itu? Yang magang sinema itu PUKM. Oh iya. Waktu PUKM SMA aku jadi DOP. Terus dari situ mulai tertarik dengan dunia sinematografi. Dan itu berlanjut. Kita pernah buat film bareng kan? Iya, oke. Akhirnya setelah sekian lama cuttingku nawari untuk megang Omtop waktu itu, company profile. Yo, terus. Dari situ kerjaan pertama aku sebagai tenaga videographer dan itu memang enjoyable gitu, enak pol karena kalau kita sesuai bidangnya gitu ya enak pol gitu. Nah mulai dari situ baru aku merambat-rambat nyoba komprov yang lain, coba merambat ke dunia wedding akhirnya. Dan terus berarti kamu mengenal dunia videografi ini baru waktu nang UKM ya, waktu masuk ke UNER iki ya, magang iku mau. Ya, karena waktu awalku kan styleku hasilnya fotografer. Cuma aku nggak keterima di sebelah sih. Iya, nggak keterima di sebelah. Sangar berarti keterima nang sinema walaupun rodok dukur standarnya wis. Mantap. Kan berarti aku lihat kalau Brian kan dari SMA ya, Brio, kamu ya. Iya. Oh, berarti kalau Fritz iki baru iki langsung nuyati tak deng langsung Pak, langsung koyo aku melihat Fritz iki sibuk solo wis pokoke wis. Aku melihat, nah iki aku tanya tambahan lagi ke Fritz iki. Menikmati dikejar deadline itu ya apa sih, Fritz? Ya Kak, menikmati banget sih ya. Iya, menikmati dalam tanda kutip sih saja nih. Sebenarnya itu kalau waktu deadline itu biasanya para editor itu ngelakuin suatu aktivitas yang menghilangkan kayak berusaha kabur dari deadline-nya gitu. Ya. Setelah melakukan pengkaburan itu baru kita bisa ngejar deadline itu. Pengkaburan itu maksudnya kayak kalau ditanyain sama klien atau apa gak usah dijawab sih ngono ta. Ya bisa bilang sih kita ngilang sehari. Ngilang sehari. Sambil ngedengerin lagunya Kunto Aji yang rehat. Oh ya rehat. Boleh. Terus lanjut ke Dea sekarang. Mungkin sama kayak pertanyaan Rania juga. Kali. No longer time limit. Cepet aja. Jadi kamu kan aku kenal kamu awalnya di sinematografi kan waktu itu ya, sama lah kita juga. Nah, aku baru ini tahu kamu ternyata suka juga desain dan membuat DA art itu. Nah, proses menuju ke membuka DA art itu kamu awalnya kepikirannya gimana sih? Tiba-tiba kayak gitu. Awalnya itu aku SMP kan tahun 2014. Kakakku ulang tahun, aku bingung kan mau ngasih apa. Terus waktu itu aku kayak browsing ngedit yang gampang gitulah. Terus aku ngedit mozaik foto. Terus temanku lihat, terus banyak yang pesen. Abis itu langsung tak bisnisin. Jadi dari 2014. Oh iya. Soalnya aku awal-awal masuk kuliah itu aku kurang melihat kamu mendesain, Pak. Ternyata keren-keren juga. Kunjungi IG-nya deaart.id. Iya. Terus di Menkominfo ya kamu ya. Terus kamu di Menkominfo juga ngedesain juga ya? Di Kominfo karena aku kan tupoksinya jadi menteri. Jadi yang kan nanti ada pembagian tugas, ada 2 kan.
Itu yang pertama informasi dan yang kedua kan kreatif. Nah, yang kreatif ini yang desain-desain itu. Nah, kreatif itu yang pegang Putu. Oh, Putu Putu. Cinema 17. Itu jadi dirjen kreatif. Jadi yang ngedit-ngedit Putu. Kalau aku kayak pendistribusian informasinya ke Putu gitu. Sumpamanya Putu nggak bisa ngedit, baru aku yang turun tangan. Nah, ini sekarang aku mau ngobrolin tentang apa ya, rujukan atau sumber yang kamu menjadi acuan untuk membuat suatu karya gitu. Nah, itu menarik banget. Mungkin teman-teman yang penonton YouTube Sinematografi Uner ini pengen gitu belajar lebih lanjut kayak Denny, kayak Rania, kayak Brian dan teman-teman yang ada di sini. Nah, mungkin teman-teman bisa ngasih tahu nih rujukan atau website atau buku dan sebagainya atau tokoh lah yang menjadi kiblatmu untuk membuat suatu karya atau menambah referensi gitu. Coba dari Denny apa? Aku ya? Iya. Iya. Jadi karena aku sebenarnya fokusnya bukan komersil dan lebih fokus ke kreatif video di Instagram. Jadi aku lebih kayak dulu ada kiblatnya gitu. Ada kiblatnya. Terus lama-kelamaan kayak nyari karakter sendiri gitu. Untuk figur sendiri kan kalau tak baca-baca di buku gitu, filmmaker biasanya punya figur sendiri kan, bisa menjadi acuan dia buat visual seperti apa gitu. Kalau aku sih jujur sebenarnya aku lebih ke figur namanya Ivan Saputra Alam. Dia itu lebih pure gitu. Jadi footage-nya dia nggak di cut-cut, nggak dynamic, tapi dia main grading dan kemurnian dari footage tersebut. Jadi aku berusaha untuk kayak nyari karakterku sendiri dari situ. Nah, kalau soal referensi mungkin aku lebih prefer kayak akun Instagram aja sih, nggak usah dalam tanda kutip bertele-tele sampai ke website dan segala macam. Kalau aku sih, jadi kalau kita mengagumi seorang figur, jadi kita pelajari aja dari situ. Dia kelebihannya apa, kelemahannya apa, kita pelajarin. Nanti keluarnya adalah interpretasi video yang sesuai dengan karakter kita, itu aja sih. Kalau aku gitu. Siapa tuh yang menjadi? Ya tadi Ivan Saputra Alam kalau aku sih. Ivan Saputra Alam ya. Ya. Nah, aku mendengar satu kata yang menjadi kata kunci dalam trek-trekan. Aku mendengar satu kata kunci yang menjadi sebenarnya kunci dari topik obrolan ini sih. Aku mau nanya ke Denny sih tadi, kenapa kok kamu tidak mengkomersilkan bentuk diri kamu untuk membuat video lagi? Aku melihat videomu itu menarik. Itu kenapa kok kamu masih terfokus untuk organisasi, untuk dirimu sendiri, kesenangan sendiri untuk dipost di Instagram? Nah, itu apa organ? Iya. Ya, sebenarnya pertanyaan yang menarik sih sebenarnya. Sebenarnya goalsku itu Instagram itu awalnya iseng-isengan aja, jadi suka-sukaan gitu kan. Tapi ternyata lumayan dapat respon yang positif juga. Nah, alasan kenapa aku nggak mengkomersilkan, sebenarnya dulu awalnya dari tahun 2015-an aku udah sering banget komersilin di Nganjuk, kayak gitu. Sempat kerja juga, cuman lama-kelamaan aku kayak berubah gitu goalsnya, pengen jadi filmmaker murni gitu. Jadi pengenku itu Instagram ini jadi media untuk bisa aku upgrade skill gitu, nanti jadi portfolio untuk mungkin kedepannya bisa disubmit untuk industri film sih kayak gitu. Karena dulu kan sempat juga nggak kecapean yang Oke. Ini sebenarnya pelampiasannya di Instagram itu sih mungkin. Jadi cuma jadiin portofolio. Jadi aku nggak semata-mata komersil gitu. Kalau aku pribadi sih kayak gitu. Ya, berarti alasannya bukan karena sibuk kuliah kan, Kak ya? Mantap. Alasannya bukan karena sibuk kuliah kan? Ya itu salah satu faktor juga sih. Mantap. Terus lanjut ke Ranian tentang rujukan nih, tentang kamu mungkin lihat-lihat desainnya siapa kok keren, wah ini aku bikin juga lah. Kalau aku kan fokusnya lebih ke perusahaan, jadi aku nggak punya rujukan orang. Jadi kalau aku lihat desain dari akun lain, aku lihat desain dari kompetitor,
Yang sekiranya kita sama, kalau Kampuspedia kan pendidikan, ya udah kita kompetitornya apa, ruang guru, terus masuk PTN, kayak gitu-gitu. Menarik. Jadi rujukannya dari kayak gitu, dari kompetitor. Tapi untuk belajar awal desain itu kamu otodidak apa ya? Otodidak Oh, ya? kalau aku dari awal desain. Otodidak. Otodidak. Kalau Itu yang main-main. Yang main-main Korea itu. Kalau selama otodidak. perjalanan kamu sampai saat ini otodidak terus sih? Iya, aku nggak ikut latihan apa online itu, aku nggak ikut. Cuman keren, apa ya? Nyontoh dari, kalau aku dulu sampai sekarang sih masih nyontohnya itu ya dari Pinterest, Instagram, Behance, Tumblr. Nggak ada figur orang sih kalau aku desain. Benar sih, aku baru tahu bahwa faktor kamu untuk membuat suatu desain di Kampuspedia itu ternyata selain permintaan dari Kampuspedia sendiri ya, mungkin ada salah satu ketentuan-ketentuan gitu ya dari Kampuspedia. Nah, ditambah juga melihat kompetitor lainnya juga ya, ternyata bagi perbandingan. Oh, keren. Menarik. Terus selanjutnya lanjut ke Salvarel. Ketika kamu membuat suatu karya ini, kamu pernah belajar tentang videografi itu rujukannya kemana? Aku nggak mau menjawab, nggak mau jawabannya Brian ya. Ya rujukan saya adalah Brian, jangan. Ya apa ya? Apa ya? Kalau aku rujukanku sih sebenarnya lihat dari video orang lain sih. Dari video orang lain, di situ aku melajari gimana sih kok bisa jadi kayak gini. Nah, dari situ tiba-tiba aku searching keyword-nya di YouTube, terus kamu step-nya. Terkadang itu aku juga belajar itu ketika sudah nerima orderan. Jadi kalau ada nerima orderan, terus terkadang itu ilmunya itu aku belum dapat sama sekali. Jadi aku langsung nyari di YouTube, dalam terbatasan waktu aku harus belajar itu. Nah, di situ aku dapat skill-nya. Gitu. Wis, jadi semangat. Nice. Berarti itu dalam jangka waktu yang pendek ya kamu ya mempelajari hal-hal yang baru itu ya? Ya, dalam jangka waktu pendek. Soalnya kan ketika nerima orderan, sudah ada deadline-nya. Dan sebelum deadline itu kan kita harus preview dulu kan, preview hasil videonya dulu. Nah, di situ terkadang aku harus belajar di kurang dari sehari atau kurang dari 12 jam. Berarti tapi kamu dalam mengambil suatu permintaan atau apa sih namanya ya, permintaan dari klien itu kan kamu melihat dulu, wah ini aku belum kuasai, nanti aja nggak tak ambil. Itu apa kamu langsung ini belum tak kuasai, wis gampang tak pelajari iso. Itu kamu mikir dulu apa langsung ambil aja? Ya, kalau aku sih langsung ambil. Soalnya kan ini aku tipe orang yang apa ya? Kalau ada sesuatu yang aku kerjakan itu aku bakal diem gitu loh. Jadi ketika ada orderan dan orderan itu mustahil aku kerjakan, nah itu aku tertantang buat belajar. Wih, ini pelajaran menarik ini, mantap, keren. Ya, hasilnya semuanya sama sih. Oh iya, tapi setidaknya aku proses belajar itu sangatlah penting gitu. Sangat cepat juga itu yo. Wis dikejar deadline, dikejar mempelajari sisan dengan Allah. Wis. Aku ngejarap tugas saya wis ketompo. Tapi kualitas kontang panting. Apa? Kualitas harus tetap. Ya, iya, kualitas juga tetap yang dijaga. Iya. Mantap. Berarti kamu dalam proses pembelajaran itu ya melihat YouTube ya, tutorial gitu ya. Ya, cuma lihat itu. Semuanya ada di situ, semua ada di internet lah jawabannya itu. Oh iya. Terus Dea, kamu dalam berdesain apakah juga otodidak atau dalam mengembangkan skill mendesainmu melihat salah satu contoh itu siapa? Awalnya kan otodidak, terus tanya orang-orang yang udah bisa kayak gitu. Jadi kayak teman-temanku yang udah bisa desain itu tak tanyain, terus tak suruh ngajarin. Terus jadi kan awalnya dulu aku cuma pakai Photoshop yang lihat di YouTube. Terus waktu aku minta ajar ke temanku itu langsung pindah ke Corel. Jadi habis itu aku Corel terus, nggak pernah Photoshop lagi sih. Terus kalau untuk
lihat apa kalau untuk desain itu kan karena aku sekarang di DA Art itu ya nurutin klien maunya kayak gimana. Kalau seumpamanya desain grafis yang kayak promosi, branding kayak gitu kan ada websitenya kayak vektor-vektor gitu kan, namanya FreePic. Nah kalau di FreePic nggak ada, aku baru gambar gitu. Tapi sesuai dari kliennya juga sih, kalau pengen digambarin ya aku gambar sendiri. Jadi terus kalau referensi fits ide kayak di BEM itu aku lihat-lihat dari BEM, Hima, terus kayak UKM kayak gitu. Jadi lihat-lihat Instagram juga sih. Menambah referensi ya berarti ya. Ya. Terus Kak Brian iki yoi. Referensi kamu apa Mas Brian? Masalah referensi semua orang tahu lah Masnya. Apa ya? Yo, semua orang nggak tahu ya. Oh iya, maaf. Jadi dulu awalnya kan kiblat itu Sam Calder, Mas. Oh, Sam Calder ya. Tapi lama-kelamaan kalau kita pengen ke komersil atau ke perusahaan atau sebagainya kan kita juga merhatikan pasar juga, Mas. Jadi nggak serta-merta kayak kiblat itu bener-bener harus kayak buat klien gitu, enggak. Jadi gimana Mas ya? Cukup susah sih Mas, tantangan juga. Seperti yang Saudara Fritz katakan sebelumnya. Jadi bener-bener semisal kita belajar, kayak tantangan tersendiri itu lah Mas. Aduh, tadi bingung saya Mas. Jadi kenapa kok waktu itu kamu kok suka Sam Calder? Sebenarnya aku tahu sih jawabannya, cuman coba jelasin kenapa kok kamu membuat Sam Calder ini menjadi referensi. Aku kan ada pertanyaan kan saya. Iya, kalau ada pertanyaannya kan saya kan nggak bingung gini Mas. Jadi alasannya itu yang pertama kan jelas dari kualitasnya Mas. Kualitas videonya. Iya. Bagaimana sinematografinya dan audio atau semacamnya. Tapi Sam Calder awalnya itu nggak langsung dia perfect, enggak. Jadi yang pertama dia itu lebih ke kualitasnya dulu. Yang tahun-tahun 2015-an tahun berapa ya Mas ya? Lebih ke efek-efek gitu loh Mas. Saya seneng banget Mas sama efek gitu Mas. Terus lama-kelamaan efek transisi. Itu. Ayo, terus. Enggak, terus untuk yang tahun berikutnya tahun 2018 memasuki 2019 itu mulai ganti Mas. Maksudnya mulai ganti, dia bukan semacam asal ngasih transisi, tapi ada ceritanya sendiri Mas. Campur sama animasi. Jadi bagaimana pembawaan standar nilainya sebagai videografer dimasukkan ke dalam sebuah film. Jadi bagaimana dia menyesuaikan dengan pasar itu benar-benar tepat gitu loh Mas. Iya. Menyesuaikan pasar ini berarti kayak apa sih? Aku kok belum dapat gambaran menyesuaikan pasar ini. Contohnya apa? Misal tadi kan sebelumnya kan ada rujukan atau kemana gitu Mas ya. Misal pasarnya pas hujan lah, misal musim hujan. Kan kurang lebih kan kita kan kontennya kan kayak visual poem gitu Mas. Kayak yang orang ngomong sendiri itu Mas. Kayak narasi gitu. Nah, kita kan misal rujukannya mana? Yang pertama ada yang YouTube, misal Instagram, atau mungkin dari konten kreator lainnya lah Mas. Jadi dari referensi itu mungkin banyak kreator yang mengerti ATM Mas. Amati, tiru, modifikasi. Oh iya. Nah, kurang lebih kan orangnya kayak gitu kan Mas. Jadi akhirnya lama-lama kan nggak punya ciri khas kan Mas, kesulitannya. Nah mau gimana lagi kan ini benar-benar tantangan tersendiri Mas. Kadang ada yang musimnya visual poem, kadang ada yang filmmaker, kadang ada yang pengen video, maksudnya video kayak yang acara-acara kan genrenya kan beda semua kan Mas. Iya. Jadi benar-benar harus bisa, bingung saya Mas. Pasar ini kayak tren ngono ya maksudnya mungkin ya. Bisa juga tren maksudnya Mas. Ya, trendingnya. Iya. Saya lebih ke menyesuaikan tren sih Mas daripada menonjolkan standar saya gitu. Iya. Soalnya aku iling Pak Brian waktu kenal aku mbek Sam Calder. Wih lho, delon transisi ini. Wih, cantiknya. Wih, ya Allah iki transisi ini apik. Halus e. Iling aku Brian. Saya dulu masih umatnya Mas.
Saya umatnya iya Mas. dibelok Pengikutnya. ya wis Tapi terus sekarang alhamdulillah. ya apa itu tapi sekarang ya apa Ya, gimana? Oh enggak enggak ya. apa Tapi sekarang udah mendingan Mas, jadi bisa menyesuaikan sama pasar aja Mas, nggak terlalu ngikutin terus. oh ya gak terlalu idealis Iya. istilahnya Nggak terlalu idealis lah. nah aku ini ingin tanya ke pengalaman sih buat semua juga ya kan mungkin kalian pernah ke organisasi seperti BEM atau kayak aku kan dan kalian juga di UKM. Nah, ini kan kalau kita menuju kita sibuk di organisasi, itu mungkin hampir sama juga sibuknya di kayak di freelance juga. Wah, nah, kayak kita pun juga sama-sama dikejar deadline dan sebagainya. Bedanya kita dapat apresiasinya tuh mungkin kalau udah di luar organisasi mendapat bayaran dan sebagainya, juga dapat CV juga sama sih dengan di organisasi. Nah, pernah nggak sih di kalian gitu kan pernah sibuk banget dalam organisasi broker dan sebagainya. Nah, dapat komentar nyelekit dan kayak kritikan-kritikan pada hasil karya kalian yang tidak sesuai. Nah, dalam hal itu menyikapinya gimana sih yang terbaik dari Denny dulu? Yang paling sering dikritik iya. Sebenarnya semua kritikan itu tergantung orangnya ya nanggepinnya kayak gimana. Kalau aku sih mengkategorikan kritikan ada yang membangun, ada kritikan yang biasa. Mungkin menyikapi ya. Jauh suaranya. Nah, ya. Menyikapi ya. Kalau menyikapi mungkin kita kayak ngasih tahu aja kegiatan yang real sekitar kita. Misalkan kita benar-benar sibuk, nggak bisa menerima job itu, ya udah kita ngomong sesuai dengan realita gitu. Kita nggak usah mengada-ngada dan apa itu namanya memanipulasi yang ada sekarang gitu. Jadi ngomongin aja secara belak-belakan gitu. Kalau aku pribadi memang sama ini kalau misalkan nolak misal sebuah proyek itu ya ada alasannya sendiri sih pasti. Alasannya juga faktual, nggak dibuat-buat kayak gitu. Kalau saya lagi sih kalau kritikan setiap orang pasti pernah dikritik lah ya. Jadi kalau aku sih nyikapin ya udahlah, kalau kritikan ya udah itu sebuah hal yang membangun kita, itu aja sih. Oh yes, mantap. Tapi kamu pernah nggak sih mikir kayak waduh aku ini terlalu diforce, terlalu sibuk tapi kayaknya kok aku nggak enjoy karena permintaannya tuh terlalu berlibat padahal aku nggak dibayar di sini. Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau itu kan sebenarnya tergantung komitmen ya. Jadi ketika kita ngambil itu kan pasti ada resikonya, dan sebenarnya ketika aku mau ambil sebuah project itu aku tahu resiko bakal ambil. Misalkan kemungkinan terburuk aku frustasi gitu ya. Ya pada walaupun nanti kenyataannya itu benar-benar terjadi ya, aku akan merefleksikan itu bahwa ya udah ini memang dari awalnya kayak gitu, niatanku pasti ada resikonya gitu. Jadi kayak hukum fisika aja, ada sebab akibat, reaksi. Jadi ya udah sih. Jadi apa ya, balik ke komitmen awal aja. Kalau memang pada akhirnya kita kayak kesulitan di akhir, mikir ke niatnya dulu apa, itu aja sih. Ya. Jadi berarti selama kamu mengerjakan suatu deadline, kayak kamu selama 1 hari tidak tidur, terus aku inget biar ngarep ambek Denny Wak sampai gak tidur itu. Kamu wis menyadari iku dan wis gak masalah ambek iku ngono ya maksudnya ya. Terus komitmen lah ya. Yang awal misal aku meluapkan emosi yang real, misalkan aku memang saat itu kayak ngasih wajah yang kesel gitu. Tapi beberapa saat aku bakal balik lagi ke niat awal. Oh iya mungkin niatku ngene gitu. Itu aja sih. Mantap. Asik. Lanjut ke Rania mungkin. Jawaban pertanyaanku tadi. Apa wis pertanyaanku? Ingat enggak? Ingat. Ya, kritikan itu ya. Yang sibuk dulu kan tadi pertanyaannya, ya nggak sih? Ya, itu juga boleh. Nah, kan kalau misalkan
kamu terlalu sibuk, bener katanya si Denny tadi. Kalau kamu udah ngerasa kayak kamu nggak mampu buat ambil project itu, mending nggak usah diambil sekalian aja daripada keteteran. Soalnya kalau aku sendiri kan pernah pengalaman keteteran, jadi aku ngilang di salah satunya. Dan yang kena tuh sinema, aku pernah ngilang di sinema bentar. Iya, gak apa-apa lah. Ya, Terus habis itu, kalau masalah kritik itu aku pernah diajarin sama CEO-nya Kamuspedia. Jadi kritik itu nggak selalu kamu ambil mentah-mentah, justru bisa kamu lawan. Itu yang diingat. Dan aku sampai ingat sampai sekarang sih. Jadi orang yang kritik itu kan ada yang kritik bener, ada yang maksudnya yang kritiknya membangun, ada yang kritik niatnya menjatuhkan kan. Ya nggak menjatuhkan juga sih, maksudnya jatuhnya negatif gitu. Kalau menurut kamu yang kamu lakuin bener, apa karya kamu udah sesuai sama apa ya, sesuai sama style, sesuai sama standar, sesuai sama peraturan yang diberikan ke kamu, tapi orangnya bilang revisi, bilang ulangin, nggak apa, dilawan aja kalau misalkan emang itu udah standar kamu dan kamu merasa bener, kata CEO. Cara melawan bagi Rania itu ya apa cara melawannya bagi Rania? Ya ngomong aja loh, ini kan tapi kan udah sesuai sama SOP-nya, udah sesuai sama aturan yang kamu kasih ke aku. Yang bener kayak gini, nggak yang kayak gitu. Tapi ngomong aja, asal berani ngomong gitu. Berarti sebagai orang yang membuat desain atau membuat audiovisual itu bisa membela karyanya ya, tidak melulu mengikuti permintaan gitu, kayak begitu. Tapi kalau itu kan kondisi situasi karena aku buat desain buat perusahaan, bukan buat klien kayak dia. Mungkin kalau klien beda cerita lagi, kan pribadi orang. Tapi kalau perusahaan kan mereka punya style sendiri kan. Perusahaan Kamuspedia stylenya clean, bersih. Kalau kamu desain buat Hindia kan stylenya street, dark. Paham. Gitu. Itu. Jadi kalau memang bisa dikomunikasikan, memang pantas untuk dikomunikasikan ya dikomunikasikan kayak gitu ya. Oke, lanjut ke Pak Fritz. Pak Fritz, monggo. Ya, aku nganggapnya sih kalau ke Gima atau siapa, itu aku nganggapnya sebagai pengabdian. Editor pengabdian. Jadi kita di sana sebagai non-profit ya. Kritikannya itu ya jelas kita sebagai bahan evaluasi buat tentunya bakal dihadapkan untuk evaluasi kalau ke klien. Juga sebenarnya itu sebelum kita menghadapi kritikan, kita awalnya sudah mengeluarkan SOP. Standar kita itu maunya gimana untuk editan buat non-profit ini. Misalnya berapa kali revisi, berapa kali ini. Tapi tetap kita ikutin keinginan dari kliennya atau keinginan dari himpunan atau UKM ini. Kita ikutin, kalau memang itu revisi dari kita bakal revisi. Tapi kalau memang itu revisi karena hal sepele, hal-hal yang kayak bisa diomongkan sebelumnya, sebelum bahan itu sudah diekspor gitu loh. Bahan sudah dikeluar, sudah sesuai permintaan dari itu, ternyata kita diminta revisi. Nah, itu yang terkadang kita menahan emosi. Melatih menahan emosi. Pernah nggak sih kamu pernah meluapkan emosi nggak atas orang-orang yang mangkeling istilahnya? Meluapkan emosiku dengan cara ya apa yang paling kamu lakukan? Kalau aku sih belum pernah meluapkan emosi ya, karena kan kita kan editor kan di balik layar, jadi kita tidak pernah tampil di depan layar, jadi terkadang emosi kita itu dengan cara menghilang. Ya, emang kayaknya jawaban yang paling tepat iki ya. Setelah aku di sinema itu kayak yang paling bener menghilang ya. Ambek Brian, ambek Dani. Ya, kalau aku dewe ya tahu sih. Editor tersakiti ya gini lah. Tiba-tiba nggak ada. Tapi selama kita enak, klien enak, kita bakal enak. Itu ya. Karena editor menghilang adalah salah satu cara untuk membuat panik orang yang membutuhkannya. Terus lanjut. Dea, gimana kalau kamu apa yang pertanyaanku tadi dikritik atas kritikan dan
kesibukan tadi? Ya, ya. Ya sama sih, sama kayak Fritz. Jadi aku kayak di BEM, di Hima itu ya kayak pengabdian gitu. Kalau kritikan itu kalau seumpamanya emang aku salah ya langsung tak revisi. Kalau emang salahnya dari pihak mereka tuh biasanya aku ya kayak komen, loh kan tadi ngasih informasinya kayak gini. Jadi kayak gitu tok sih. Aku nggak terlalu banyak ngelawan. Jadi kayak kalau dikasih tugas salah revisi ya udah tak revisi, karena aku nggak mau memperpanjang masalah. Kalau perihal kritikan itu ya tak terima, terus kadang aku cuma tak terima masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Iya, harus memilah-milah yo istilah yo kita juga yo. Iya. Karena kalau dipikir terus kan ya stres sendiri. Ya lebih Iya benar. Nah, tapi kan kalau di DR kan beda kan. Kalau di DR tuh kamu menerima klien yang orang yang bahkan kamu tidak pernah kamu kenal sebelumnya, orang-orang baru. Nah, dan tidak menutup kemungkinan dari mereka pun mengkritik kamu. Nah, pernah nggak sih kamu mendengar kritik yang tidak sesuai lah, seharusnya tidak pantas? Pernah nggak sih kamu ngerasa gitu? Ya, kalau dari klien tuh sebenarnya kayak dari mereka kan ngasih bahan ke aku, terus aku nerimanya tuh ternyata beda sama yang diinginkan dari mereka kayak gitu. Terus minta revisi, direvisi terus kan. Tapi aku ya tetap tak revisi karena apa? Karena itu kerjaanku. Udah kayak gitu sih, aku nggak mau memperpanjang masalah juga, karena kalau semuanya aku dapat kritikan, kamu kurang ini loh Mbak, warnanya kurang gini, iya tak. Oh iya tak gituin aja sih. Terus aku cari referensi kayak gitu-gitu. Aku nggak mau memperpanjang masalah karena karena ini kan aku kerja, aku pengen cari uang sendiri kayak gitu. Jadi ya dipermudah aja jalannya. Mantap. Nah, iki Bian. Ini enggak pertanyaanku. Nah, enggak. Ya, misalkan kamu dalam membuat suatu proyek. Selain kritikan. Seingatku kritikan toh. Ya, iku ketika mau aku sampai lali yo. Iki kesibukan dalam kalau kamu apa sih yang dalam organisasi ya Hima kok sering sambat juga. Terus kayak nang UKM. Iya. Nah, iku kan sering kali kita mendapatkan kritikan tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan di organisasi tersebut, ngono lho. Paham nggak sih maksudku? Nah, itu ya apa sih cara menyikapimu? Untuk masalah kesibukan pasti manage waktu lah. Itu utama, paling masalah krusial itu. Terus yang selanjutnya masalah kritikan tergantung Mas. Kadang kritikannya itu asal, atau kritikan menjatuhkan, atau kritikan membangun, atau kritikan julid kan macam-macam kan Mas kritikan itu. Iya. Kayak yang siapa tadi yang bilang yang harus dipilah dulu tuh. Nah, kadang kan kalau untuk menyikapi kritikan itu kadang jadi kayak motivasi aja Mas. Nggak terlalu diambil susah. Nanti stres juga Mas. Mikir ngatur jam, ngatur apa, daripada ngurusin cocotin netizen, mending kayak motivasi. Mending tinggal ngopi. Gitu. Tapi kamu pernah menerima segala bentuk kritikan yang kamu sebutkan, dari kritik julid, kritik menjatuhkan, kritik ngasal, itu pernah? Kalau pernah itu, kalau yang ngasal Mas, banyak yang ngasal Mas, daripada menjatuhkan. Ya apa konten video kamu ya? Gimana tuh? Coba cerita. Kalau yang komersil, kalau ngasal itu konten saya Mas. Apa itu? Ya, toxic sih Mas. Ya mungkin yang pertama, faktornya kan faktor lingkungan sendiri Mas. Iya. Faktor lingkungan itu pasti. Kalau yang kedua kan mungkin belum kenal saya, jadi asal nyeplos itu. Iya. Apa sing dia ngomong eling? Waduh Mas, jangan terlalu diinget-inget masa lalu Mas. Iya. Jangan. Gak baik buat mental Mas. Dengarkan secukupnya, gitu ya. Iya, secukupnya saja Mas. Lagu kebangsaan editor. Lagu kebangsaan editor. Tapi memang kritik itu akan terus ada ya nggak sih Bri ya kan? Ada Mas. Terus ada Mas yang paling konyol Mas. Dalam apa?
Kalau nggak salah itu pas masalah, aduh, banyak motor lewat, maaf ya Mas. Iya, santuy. Yang paling konyol itu waktu project wisuda Mas. Wah, itu apa Jadi itu? jadi kan dia kan beli satu paket, tapi yang beli patungan Mas. Anjir. Iya, Di OP gue berarti. kan saya bingung Mas. Yang bayar itu si A apa si B? Kan sama-sama bayarnya kan Mas. Akhirnya dijelasin. Harus kurang lebih ngetutnya arek iki lah daripada arek iku. Saya sama sing iki sih Mas, aku kari-kari ae. Akhirnya kan ya nurut aja kan. Kan di masalah patungan atau kesepakatan mereka. Ya udah tak jalani Mas. Pas balik ternyata komen-komen gitu. Mas saya maaf tadi gak expect sesuai harap ini loh. Padahal kan yang minta kan Mbak E sendiri pikirku gitu kan. Oh iya Mbak, saya kan yes ya udah maaf Mbak gini. Tak jadikan motivasi ya. Wah ini motivasi untuk menghancurkan maksudnya Mas. Ternyata ini ngomong dewe. Terus pikirku. Kamu mau luapkan. Iya kan, ya gak apa-apa. Semoga nggak nonton ya untuk mbaknya ya. Akhirnya temen yang satunya akhirnya bilangin ke saya, maaf Mas tadi sama teman saya gini. Akhirnya saling jelasin satu sama lain lah Mas. Itu ya udahlah alhamdulillah. Pas pulang ternyata dianterin roti Mas. Roti kukus kalau nggak salah. Ingat Mas. Kukus. Iya Mas. Iya. Roti Sangat kukus perlu disyukuri ya. Surabaya. Iya kaget Mas digrepin Mas. Ya itu salah satu bentuk apresiasi lah ya.